Indonesia dan kita adalah warga dunia yang harus terlibat di dalam urusan-urusan dunia. Sehingga ketika ada persoalan-persoalan kemanusiaan, apalagi yang ada di sekitar kita, maka kita harus membuka pintu kita, menyayomi mereka, memberikan perlindungan yang kita bisa lakukan, sehingga kita menunjukkan kepada dunia bahwa kami bagian dari dunia. Dan bila ada problem-problem yang apalagi menyangkut kemanusiaan, Indonesia tidak tinggal diam. Sambut mereka, beri perlindungan kepada mereka, berikan kesempatan untuk nanti pada waktunya mereka bisa kembali. Tapi Indonesia harus menjadi safe haven bagi tetangga-tetangga kita yang menghadapi masalah. Terima kasih. Persoalan internasional, Myanmar, Uighur, dan Rohingya. Katakanlah kita mau bantu Rohingya. Apa yang bisa kita bantu, Pak? Rakyat kita sendiri kurang makan. Anak-anak kita di sekitar 20% lebih kurang gizi. Tadinya yang kita terima Rohingya, sekarang kasihan rakyat Aceh, rakyat Sumatera Utara, ya. Ini saya bicara praktis, Pak. Saya praktisi, Pak. Ya. Jadi, sekarang kita mau bantu Palestina. Apa yang bisa kita bantu? Kita kirim bantuan. Kemarin kita kirim 50 ton. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sebangsa dan setanah air, saya memperoleh laporan mengenai pengungsi Rohingya yang semakin banyak yang masuk ke wilayah Indonesia, terutama Provinsi Aceh. Terdapat dugaan kuat ada keterlibatan jaringan tindak pidana perdagangan orang dalam arus pengungsian ini. Pemerintah Indonesia akan menindak tegas pelaku TPPO dan bantuan kemanusiaan sementara kepada pengungsi akan diberikan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat lokal. Pemerintah Indonesia akan terus berkoordinasi dengan organisasi internasional untuk menangani masalah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jokowi ngumumkan itu ya? Iya, tadi di istana, Prof. Ya, tadi sudah saya bicarakan dengan Deputi 5. Memang ada itu sudah 1447 pengungsi dari Rohingya. Penduduk setempat menolak karena selalu bertambah gitu. Nah, ini lagi saya ngundang rapat koordinasi besok. Karena ini negara lain udah nutup, tapi larinya ke Indonesia semua nih. Semakin bertambah, kita sudah ngasih makan, ngasih tempat. Sekarang orang Aceh, orang Riau, Medan udah nggak mau lagi, nggak ada tempatnya dan nggak ada biayanya. Gitu. Besok akan dikoordinasikan karena itu lalu berbenturan dengan soal perikemanusiaan. Sebenarnya kita tidak ikut menandatangani konvensi PBB tentang pengungsi itu. Kita bisa menolak mentah-mentah gitu. Tapi kita kan punya perikemanusiaan, orang mati di tengah laut, gitu kan? Mau ke sana ditolak, ke sini ditolak, lalu dulu kita tampung. Nah, sekarang ini sudah 1487 orang per hari ini. Dan diperkirakan masih akan membanjir lagi di beberapa tempat. Jadi saya akan koordinasi besok. Ada kemungkinan akan ditutup nggak, Prof? Nanti. Pernyataan keras kami sampaikan bahwasanya kami selaku warga Imlek menyatakan kami tidak menolak keras atas kedatangan pengungsi Rohingya. Secara kemanusiaan kami akan membantu semampu kami untuk memberikan berupa bantuan seadanya. Dalam hal untuk penerimaan kami dari warga Kampung Imlek, saya selaku kecil menolak keras. Ini kami ingatkan kepada yang berwenang agar segera mengevakuasi seluruh pengungsi-pengungsi yang berada dalam wilayah kerja kami. Apabila dalam limit waktu yang kami berikan sampai siang ini tidak ada action, maka kami dari warga Kampung Imlek akan mengembalikan pengungsi Rohingya ini ke dalam kapal mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Ocha M Channel.
channelnya berita dan gosip kesayangan, heboh pro kontra pengungsi Rohingya di RI, Jokowi buka suara. Jokowi tunjuk Mahfud MD bereskan masalah Rohingya, pengungsi Rohingya datang lagi, 400 orang tiba di Aceh, begini kata Menhan Prabowo soal pengungsi Rohingya. Masyarakat desak pemerintah ambil tindakan tegas, Presiden Joko Widodo akhirnya buka suara terkait pro kontra kehadiran pengungsi Rohingya di Indonesia. Kepala negara mengatakan pemerintah bakal memberikan bantuan. Bantuan kemanusiaan sementara kepada pengungsi akan diberikan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat lokal, kata Jokowi dalam video singkat yang dirilis Sekretariat Presiden. Jumat tanggal 8 Desember tahun 2023. Selain itu, pemerintah juga akan menindak tegas aksi tindak pidana perdagangan orang atau TPPO dalam arus masuknya pengungsi Rohingya ke Indonesia. Ia akan terus berkoordinasi dengan organisasi internasional untuk mengatasi hal ini. Saya memperoleh laporan mengenai pengungsi Rohingya yang semakin banyak yang masuk ke wilayah Indonesia. Terutama Provinsi Aceh, terdapat dugaan kuat ada keterlibatan jaringan TPPO dalam arus pengungsian ini, kata Jokowi. Seperti diketahui, warga Aceh melakukan penolakan terhadap pengungsi Rohingya yang mencapai 1.487 orang. Penolakan ini didasari karena pengungsi tidak menjaga kebersihan. Hingga daerah itu tak lagi memiliki tempat penampungan. Kementerian Luar Negeri menuturkan Indonesia secara aturan tidak memiliki kewajiban untuk menampung para pengungsi. Kebijakan Indonesia dalam menampung pengungsi memang kerap disalahgunakan. Setidaknya kini sudah ada 6 gelombang pengungsi Rohingya tiba di Aceh dengan total hampir 1.000 imigran. Selanjutnya, begini kata Menhan Prabowo soal pengungsi Rohingya, masyarakat desak pemerintah ambil tindakan tegas, sejak November hingga Desember ini. Sudah ribuan warga etnis Rohingya yang merupakan wilayah negara bagian Myanmar datang ke Indonesia melalui jalur laut. Ribuan pengungsi tersebut tinggal di Aceh. Namun, keberadaan para pengungsi tersebut ditolak keras oleh masyarakat Indonesia. Banyak masyarakat beranggapan, Indonesia adalah negara kedaulatan yang secara prinsip kenegaraan tidak dapat diganggu oleh apapun. Banyak yang beranggapan kedatangan etnis Rohingya akan menimbulkan polemik baru ke depannya. Sehingga pemerintah diminta untuk bertindak tegas. Menolak Rohingya bukan berarti tidak memiliki empati dan rasa kemanusiaan, apalagi anti-Islam. Tapi Indonesia bukan negara yang harus bertanggung jawab terhadap Rohingya. Oleh sebab itu, alangkah baiknya para pengungsi tersebut dipulangkan. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto juga menyetujui dorongan masyarakat untuk menolak Rohingya. Ia memaparkan, kondisi Indonesia saat ini masih banyak masyarakat kurang mampu. Anak-anak di Indonesia lebih dari 20% kurang gizi. Kalau kita terima Rohingya, kasihan nanti rakyat Aceh. Bagaimana mau bantu Rohingya, padahal rakyat kita juga susah, tegasnya. Selanjutnya masih dari CNBCindonesia.com, pengungsi Rohingya datang lagi, 400 orang tiba di Aceh. Kapal yang membawa sekitar 400 pengungsi Rohingya tiba di Provinsi Aceh, Indonesia pada Minggu tanggal 10 Desember tahun 2023. Informasi tersebut dikonfirmasi oleh Kepala Komunitas Nelayan setempat, Miftah Cut Ade. Ketua Komunitas Nelayan di Aceh, mengatakan 2 perahu mendarat di Aceh pada Minggu pagi, masing-masing satu di Kabupaten Pidi dan Aceh Besar. Setiap perahu membawa sekitar 200 orang Rohingya, katanya, dikutip dari Reuters. Andi Susanto, seorang pejabat militer setempat, mengatakan sekitar 180 orang Rohingya telah mendarat di Pidi pada pukul 4 pagi, dan petugas sedang berkoordinasi di lapangan untuk mengumpulkan data.
Susanto membenarkan bahwa pihak militer mengetahui adanya kapal kedua tetapi tidak memiliki informasi di mana kapal tersebut berlabuh atau berapa jumlah penumpang di dalamnya. Kedatangan pengungsi ini menambah lonjakan jumlah minoritas Muslim Myanmar yang tiba di Indonesia. Sebelum kedatangan hari ini, Badan Pengungsi PBB yaitu UNHCR menyatakan ada sekitar 1.200 orang Rohingya yang telah mendarat di Indonesia sejak bulan November. Presiden Indonesia Joko Widodo mengatakan dalam sebuah pernyataan pada hari Jumat bahwa ia mencurigai perdagangan manusia berada di balik peningkatan kedatangan kapal baru-baru ini dan telah berjanji untuk bekerja sama dengan organisasi internasional untuk menangani masalah tersebut. Indonesia bukan negara penandatangan Konvensi PBB tentang pengungsi tahun 1951. Namun memiliki sejarah menerima pengungsi ketika mereka tiba di wilayah Indonesia. Namun tingginya jumlah pendatang baru-baru ini telah memicu reaksi negatif di media sosial dan penolakan dari masyarakat di Aceh, wilayah paling barat yang banyak dilalui kapal. Selama bertahun-tahun, warga Rohingya telah meninggalkan Myanmar yang mayoritas penduduknya beragama Buddha. Mereka umumnya dianggap sebagai penyelundup asing dari Asia Selatan, ditolak kewarganegaraannya, dan menjadi sasaran pelecehan. Ketika keadaan laut lebih tenang antara sekitar bulan November dan April setiap tahun, anggota kelompok minoritas itu berangkat dengan perahu kayu menuju negara tetangga Thailand dan Bangladesh, Malaysia, dan Indonesia yang mayoritas penduduknya Muslim. Jokowi tunjuk Mahfud MD bereskan masalah Rohingya. CNBC Indonesia, Jokowi tunjuk Mahfud MD bereskan masalah Rohingya. Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengungkapkan telah meminta Menko Polhukam Mahfud MD untuk menangani persoalan kedatangan pengungsi Rohingya ke Aceh, di mana ada penolakan dari warga lokal. Ya, saya telah memerintahkan kepada Menko Polhukam untuk menangani bersama-sama dengan daerah, bersama-sama dengan UNHCR, kata Jokowi di lapangan udara Halim Perdana Kusuma. Dikutip Selasa tanggal 5 Desember tahun 2023. Diketahui warga Aceh menolak kedatangan 249 pengungsi Rohingya yang tiba menggunakan kapal karena dianggap merepotkan. Melansir Detik.com, polisi setempat mengungkap masyarakat kedatangan pengungsi Rohingya tersebut lantaran tidak ada tempat penampungan. Selain itu juga para pengungsi yang melarikan diri dianggap tidak menjaga kebersihan. Selain itu Kementerian Luar Negeri menuturkan Indonesia secara aturan tidak memiliki kewajiban untuk menampung para pengungsi. Kebijakan Indonesia dalam menampung pengungsi memang kerap disalahgunakan. Setidaknya kini sudah ada 6 gelombang pengungsi Rohingya tiba di Aceh dengan total hampir 1.000 imigran. Disorot media asing, krisis pengungsi Rohingya memang tengah menjadi sorotan. Media Perancis AFP memuat mengenai mereka ditolak oleh warga lokal dalam artikel Rohingya Refugees Stranded on Indonesia Beach Fear Being Pushed Back to Sea. Lebih dari 200 pengungsi Rohingya berkumpul di pantai sebuah pulau terpencil di Indonesia pada hari Rabu, setelah berminggu-minggu terombang-ambing di atas perahu kayu. PBB berusaha menolak upaya penduduk setempat yaitu RI untuk mendorong kembali anggota minoritas Myanmar yang teraniaya itu ke laut, tulisnya dikutip Kamis tanggal 23 November tahun 2023. Para pendatang terakhir ini merupakan bagian dari lebih dari 1.000 anggota minoritas Myanmar yang putus asa dan kelelahan yang mendarat di pantai Provinsi Aceh di Indonesia bagian barat pada Minggu lalu. Tambahnya, ribuan warga Rohingya yang sebagian besar Muslim mempertaruhkan nyawa mereka setiap tahun dengan melakukan perjalanan laut dari kamp pengungsi di Bangladesh, seringkali dengan perahu kecil, untuk mencoba mencapai Malaysia atau Indonesia, tulis media tersebut lagi. Namun mereka ditolak oleh penduduk setempat yang mengancam akan mengembalikan mereka ke laut, jelasnya.
Dimuat bagaimana pengungsi yang terdiri dari 219 orang, 72 laki-laki, 91 perempuan dan 56 anak-anak, tiba di kota Sabang di Provinsi Aceh, Selasa sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat. Disebut pula bagaimana pulau itu berada di ujung utara Sumatera. Mesin kapal mereka dikatakan terombang-ambing di lepas pantai akibat sejumlah kerusakan. Mereka, muat AFP, tidak dapat melakukan perjalanan ke tempat lain. PBB sebenarnya meminta Aceh menampung. Namun, tulisnya lagi, penduduk setempat di Aceh telah berupaya mendorong kapal-kapal Rohingya dari Bangladesh kembali ke laut sebanyak 3 kali dalam seminggu terakhir. Banyak masyarakat Aceh yang memiliki kenangan akan konflik berdarah selama puluhan tahun, telah lama bersimpati terhadap penderitaan sesama muslim mereka, tulis AFP lagi. Namun ada pula yang mengatakan kesabaran mereka telah diuji. Dengan mengklaim bahwa warga Rohingya mengonsumsi sumber daya yang langka dan kadang-kadang terlibat konflik dengan penduduk setempat, jelas media tersebut. Komentar salah satu pengungsi pun dibuat, termasuk jeritan seorang remaja 15 tahun yang ketakutan kembali ke Myanmar. Bagaimana kita bisa pergi kemana saja? Ujar salah satu pengungsi Rohingya berusia 15 tahun, Abdul Rahman. Kami tidak ingin kembali, muat laman itu. Dikatakan pula bagaimana PBB telah mengiris UNHCR ke Sabang untuk memastikan para pendatang itu bisa diterima. Namun di sisi lain, diutarakan bagaimana Indonesia bukan negara penandatangan konvensi pengungsi PBB sehingga tidak berkewajiban menerima pengungsi dari Myanmar. Sebelumnya, Associated Press atau UpNews juga menyoroti hal sama. Media AS itu membuat artikel berjudul, More than 240 Rohingya Refugees Afloat of Indonesia After They Are Twice Refused by Residents. Dilaporkan bagaimana ada ketidaknyamanan atas kehadiran para pengungsi. Warga Aceh disebut prihatin atas apa yang menimpa pengungsi Rohingya, tetapi tidak sedikit dari mereka yang menimbulkan masalah. Warga Pantai Ulemadon, Kecamatan Muara Batu, mengaku tidak terima dengan kedatangan kelompok terbaru tersebut karena sudah beberapa kali warga Rohingya datang ke kawasan tersebut dan menimbulkan ketidaknyamanan bagi warga, tulis media tersebut. Tapi dari sudut pandang lain, mereka membuat keributan. Kami menyediakan tempat berlindung bagi mereka, tapi kami juga tidak bisa menampung mereka, ujar warga dikutip Up. Jadi kami khawatir kejadian yang sama akan terulang kembali, tambah warga lain. Ribuan orang dari kelompok minoritas Muslim Rohingya mempertaruhkan nyawa mereka setiap tahunnya untuk mencoba mencapai Malaysia atau Indonesia. Mereka lebih banyak melalui perjalanan laut yang panjang dan berbahaya dan seringkali dengan perahu yang tipis. Hampir 600 pengungsi Rohingya telah mencapai Indonesia bagian barat minggu ini. Dengan 196 orang tiba pada tanggal 14 November dan 147 orang tiba pada tanggal 15 November. Lebih dari 2.000 warga Rohingya diyakini telah mencoba melakukan perjalanan ke negara-negara Asia Tenggara pada tahun 2022. Di mana hampir 200 orang tewas atau hilang tahun lalu ketika mencoba melakukan penyeberangan laut yang berbahaya. Dikutip dari nasionalkompas.com, pada tahun 2017. Memuat berita soal tanggapan PKS soal pengungsi Rohingya, PKS, status warga negara untuk etnis Rohingya harus diperjuangkan. Partai Keadilan Sejahtera atau PKS mendesak pemerintah untuk bertindak lebih nyata menghentikan pembersihan etnis Rohingya di Myanmar. Presiden PKS Sohibul Iman menyebutkan, pemerintah dapat menggunakan jalur bilateral maupun multilateral melalui ASEAN, Organisasi Kerjasama Islam atau OKI, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Salah satu hal yang harus diperjuangkan
kata Sohibul, adalah pemulihan kewarganegaraan etnis Rohingya. Mereka tidak diakui sebagai warga Myanmar. Karena itu kami melihat merupakan suatu hal yang sangat penting pemerintah Myanmar harus memberikan status kewarganegaraan atau citizenship kepada warga Rohingya, ujar Sohibul dalam konferensi pers di kantor DPP PKS. Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Minggu tanggal 3 September tahun 2017 lalu. Ia meyakini, ketidakjelasan status kewarganegaraan etnis Rohingya menjadi pangkal permasalahan dari tindakan-tindakan tak berperi kemanusiaan yang mereka alami. Menindaklanjuti sikap partai, PKS juga memerintahkan fraksi PKS di DPR RI untuk bekerja sama dengan seluruh fraksi dan alat kelengkapan Dewan untuk memperkuat langkah-langkah Indonesia dalam upaya mencegah terjadinya pembersihan etnis Rohingya. Mantan anggota DPR RI periode tahun 2014 sampai tahun 2019 itu menegaskan, persoalan yang menimpa etnis Rohingya bukan hanya permasalahan umat Muslim namun juga seluruh umat beragama. Sohibul Iman menuturkan, pihaknya juga membentuk crisis center khusus masalah Rohingya untuk memastikan upaya menghentikan kekerasan terhadap etnis Rohingya bisa berjalan efektif. PKS juga akan mengawal agar isu etnis Rohingya tak justru menjadi objek hoaks dan betul-betul ditangani secara serius. Sebab, banjirnya informasi soal etnis Rohingya membuat publik sulit memilah mana informasi yang benar atau salah. Bahkan kemarin saya dapat berita bahwa sampai satu segmen dalam film Rambo dimasukkan seolah itu terjadi di Rohingya. Ini harus kita cegah, kata Sohibul. Namun sekarang, apa yang terjadi? Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.